Semua dokumen sudah terlengkapi, surat pernyataan pun sudah ditandatangani dan sudah diisi. Waktunya warga tinggal menunggu pencairan. Sekedar informasi saja warga, pencairan ini bisa berlangsung cepat. Assalamualaikum warga, jumpa lagi dengan Pak RW Alex yang punya channel YouTube RW Alex 03. So warga, kembali mengingatkan saja yang belum mensubscribe channel Pak RW, monggo silakan di subscribe dan jangan lupa tekan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi yang Pak RW berikan, karena semboyan kita yaitu dari warga, oleh warga, untuk warga. Kali ini warga, Pak RW mau memberikan informasi seputar bantuan pelaku UMKM. Jadi kalau warga yang sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada bantuan UMKM sebesar 2,4 juta rupiah yang diberikan pemerintah pusat kepada pelaku UMKM atau UKM. Nah, September kemarin bantuan tersebut sudah mulai cair. So, bagi warga yang kemarin mendaftarkan diri ya atau mendata untuk mendapatkan bantuan tersebut, silakan warga mengecek apakah nama warga berhak mendapat bantuan tersebut. So, caranya bagaimana warga? Kemarin bahwa warga akan di SMS atau akan mendapat notifikasi SMS bahwa warga berhak atau tidaknya mendapat bantuan tersebut. Tapi mungkin warga penasaran, saya kok nggak dapat SMS. Nah, kalau bagi warga yang penasaran namanya masuk atau tidak, warga silakan datang ke bank yang ditunjuk pemerintah untuk penyaluran dana tersebut. Bisa BRI, BNI, atau Bank Syariah Mandiri. Kita bicara yang di Kota Tangerang warga. Di Kota Tangerang kebanyakan mereka ngeceknya di Bank Rakyat Indonesia. Makanya jangan heran warga kalau beberapa hari ini ketika warga melewati Bank Rakyat Indonesia unit atau cabang manapun, banyak antrian warga atau warga yang pada berjubel. Itu mereka ingin mengetahui apakah namanya termasuk sebagai penerima bantuan pelaku usaha kecil menengah. Caranya gimana? Caranya warga cukup bawa kartu tanda penduduk atau KTP asli ya ke Bank BRI cabang atau unit manapun. Cukup datang ke bank, lalu silakan tanyakan nama warga kepada pegawai bank yang ada, entah mau security atau bagian yang lain. Tanya saja, Pak, izin nama saya ada enggak di penerima bantuan pelaku UKM. Setelah dicek oleh pegawai bank dan warga namanya terdata atau ada, biasanya nanti akan diberikan selembar kertas ada tulisan nama warga dan bank mana yang harus warga datangi. Untuk apa? Untuk proses langkah selanjutnya. Jadi setelah dapat misalkannya nih nama Alex BRI unit Neglasari, nah itu berarti saya harus datang ke Bank BRI Neglasari untuk
selanjutnya mengurus pencairan dana tersebut. Warga yang sudah pengalaman dari warga saya yang sebelumnya, ketika warga datang ke BRI yang sudah ditunjuk, ya kayak saya tadi ke Bank Megasari, warga alangkah baiknya sudah menyiapkan beberapa berkas. Ya, beberapa berkas diantaranya ya pertama nih, fotokopi KTP, lalu fotokopi kartu keluarga. Jangan lupa materai 2 lay. Untuk apa? Nanti Pak RW akan jelaskan. Juga surat keterangan usaha. Jadi ini ada surat keterangan usaha. Jadi buat warga yang UKM-nya belum mempunyai IUMK atau izin usaha mikro kecil, ya, jadi bagi warga nih yang sudah mendaftar UKM-nya di Dinas Kementerian Koperasi dan UKM, jadi biasanya sudah dapat IUMK. Nah, kalau yang belum, silakan buat surat keterangan usaha yang dibuat oleh pihak kelurahan. Tapi jangan lupa sebelum mendapat surat ini, warga datang ke Pak RT untuk minta surat pengantar. Karena yang berhak tahu warga usaha atau tidak itu yang punya wilayah, Pak RT, Pak RW, lalu pihak kelurahan. Dan juga setelah itu kalau sudah dapat, jangan lupa lampirkan foto usaha bersama warganya. Ini juga penting sebagai bukti bahwa warga memang usaha. Seperti ini salah satu warga yang usaha di jual beli ikan hias. Nah, setelah itu warga silakan datang ke bank, bila mana tadi dokumen-dokumen tadi warga sudah bawa. Dan juga jangan perlu diingat warga, kalau warga memang sudah punya buku rekening tabungan BRI, alangkah baiknya warga lampirkan juga atau bawa. Sebaliknya, bila warga tidak mempunyai rekening tersebut, nanti ketika proses pengurusan, warga akan diminta untuk membuka tabungan atau rekening BRI. Karena apa? Nanti bantuan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening warga. So, ketika sudah sampai di sana, persyaratan lengkap, nanti akan ke tahap selanjutnya. Itu tadi, kalau warga belum mempunyai rekening, biasa warga diharuskan mengisi permohonan buka tabungan baru. Ini sudah diisi, ditandatangani. Nah, ini ada beberapa surat pernyataan, makanya tadi materai tadi itu dibuat untuk surat pernyataan ini. Ya, jadi ada 4 surat pernyataan. Pertama yaitu surat pernyataan bahwa benar data yang warga berikan kepada BRI benar-benar sesuai dengan apa yang warga tulis atau cantumkan. Lalu di sini juga ada surat pernyataan tidak memiliki nomor wajib pajak atau NPWP. Jadi buat warga yang belum punya NPWP, warga wajib juga membuat surat pernyataan ini. Yang ini yang sama yang tadi tidak perlu dibubui materai, tanda tangannya cukup tanda tangan saja. Yang ketiga warga, ini yang paling penting, yaitu surat pernyataan dan kuasa penerima bantuan pelaku usaha mikro atau BPUM. Ini juga nih surat pernyataan. Di sini ada beberapa pasal, bisa saya bacakan. Salah satunya yaitu setujui mengizinkan dan memberikan kuasa pada bank untuk melakukan tindakan berikut. Jadi ada beberapa poin yang bank bisa lakukan. Kalau dibacakan durasinya panjang warga, nanti warga. Intinya seperti itulah. Dan yang paling penting yaitu yang di poin 8, apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat dan ini tidak benar dan terbukti merugikan negara atau pihak bank, maka saya bersedia bertanggung jawab
dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi warga tetap ada pertanggungjawabannya terhadap dana ini. Jadi kalau warga mensalahgunakan dan ketahuan oleh negara, itu nanti bisa berurusan dengan hukum, dengan perundangan yang berlaku. Jadi warga mohon diingat, walaupun bantuan ini bukan bersifat pinjaman, jadi warga tidak perlu mencicil, tapi alangkah baiknya bantuan ini warga gunakan betul-betul untuk menambah modal atau menyelamatkan usaha yang warga tekuni. Syukur-syukur warga baru mendoakan semoga dengan bantuan yang diterima dari pemerintah ini, bantuan ini bisa berkembang terus, modalnya sukses warga atas usahanya dan meraih keuntungan yang banyak-banyaknya. Mudah-mudahan juga ya, walaupun bantuan ini tidak dikembalikan pemerintah, tapi alangkah baiknya ini cuman mengingatkan, jadi bukan menggurui, tidak, warga baru mengingatkan. Alangkah baiknya kalau ada keuntungan banyak, yang 2,4 tersebut digulirkan kepada pelaku UKM lain yang belum mendapatkan bantuan. Jadi Pak RW pengen banget semua UMKM yang ada di negara kita ini bisa maju bersama-sama sehingga bisa mengangkat perekonomian negara kita. Itu pesan Pak RW. Ya mohon maaf nih, bukan menggurui ya. Dan surat pernyataan terakhir yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Sama di sini juga ada beberapa poin, warga tinggal baca, wargai saja, tanda tanganin di atas materai. Bila semua dokumen sudah terlengkapi, surat pernyataan pun sudah ditandatangani dan sudah diisi, waktunya warga tinggal menunggu pencairan. Sekedar informasi saja warga, pencairan ini bisa berlangsung cepat, pada hari itu juga bisa juga menunggu 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Kenapa? Karena kembali lagi tergantung data ini yang masuk kepada bank tersebut atau cabang tersebut, karena banyak yang menerima bantuan ini. Jadi ada kemungkinan ketika data-data ini cuma sedikit, maka bisa jadi pencairannya semakin cepat. Tapi bila datanya numpuk banyak, bahkan mungkin nggak cuma ratusan atau ribuan, mohon warga bisa bersabar. So warga, itu aja yang bisa Pak RW sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ya, bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kepada warga. Kembali lagi, bila mana ada kata-kata warga yang kata-kata Pak RW, maaf bro, bila mana ada kata-kata Pak RW yang menyinggung perasaan warga atau salah di mata warga, Pak RW mohon dimaafkan, karena Pak RW cuma sekedar memberi informasi saja, bukan untuk menggurui atau menasihati. Kita semua sudah sama-sama dewasa, begitu aja. Oke, itu aja, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye warga.